Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita semua di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di dalamnya dia ingin mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia dengan langkahnya tersebut untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Judul pengajian kita di malam hari ini adalah Asbab Miftah Rizq, yakni sebab-sebab atau kunci-kunci pembuka rezeki. Sebab-sebabnya tentunya rezeki itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita sebagai seorang hamba sangat senang dan suka kalau rezeki kita diluaskan, rezeki kita dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangankan kita, orang-orang kafir juga senang. Apalagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dalam pembahasan ilmu syar'i ya, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di sana ada beberapa amalan-amalan yang bisa menjadi sebab rezeki seorang hamba itu dimudahkan, dilancarkan, nah, diberkahi. Kan sering kalau kita ditanya, ya, Ustaz, apa amalannya Ustaz biar rezeki kita lancar? Nah, rezeki yang lancar ya rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kasratul khair, banyak kebaikan di dalam rezeki itu. Nah, ya ada amalan-amalan secara spesifik, secara khusus itu bisa menjadi sebab lancar dan mudahnya rezeki seorang hamba. Nah, ya, sini kita akan sebutkan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dari mimpi, bukan dari opini atau kantong pribadi ustadznya, enggak. Kalau mau rezekinya luas, kamu pasang fotonya Ustadz Fulan. Nah, itu berkah itu nanti rezekimu. Mana dalilnya? Enggak ada dalilnya itu. Nah, justru kalau kita pasang foto
makhluk bernyawa di rumah, itu enggak masuk malaikat Pak di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun." Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar makhluk bernyawa dan anjing di dalamnya. Sedangkan rumahnya full dari ujung ke ujung, foto semuanya. Foto Ustadz fulan, foto kiai fulan, foto keramat fulan. Itu tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan untuk menyesatkan manusia. Katanya supaya berkah, Ustaz. Tahu dari mana berkah? Kita tahu sesuatu itu berkah atau tidak, jamaah, itu harus ada dalilnya. Gak boleh sembarangan. Pokoknya dia ini Ustadz fulan, dia belajarnya di sana, ilmunya bersambung, bersanad. Kalau bersanad mah banyak. Ya, Ustadz kita juga banyak yang punya sanad, tapi nggak seperti itu cara beragama itu. Nah, kita mengatakan satu ini berkah, itu berkah, ini berkah, itu harus ada dalilnya. Ya, nggak boleh sembarangan ngomong. Ya, keberkahan itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pakai akal logika yang Allah berikan kepada kita, ya, gunakan dengan baik, dituntun oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kita dikasih otak oleh Allah, kita dikasih akal oleh Allah, kita pakai otak itu. Jangan mau dibodoh-bodohi, Pak. Beli foto berapa Ustaz? 50 juta ini berkah. Pasang di rumah nanti berkah, mau berkah, Masya Allah. Gimana mau berkah? Melanggar hadis Nabi. Berkah nggak Pak kalau kita melanggar hadis Nabi? Hah? Nggak berkah. Nah di sini kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Di antara sebab-sebab kunci-kunci terbukanya rezeki seorang hamba, dilancarkan, dimudahkan rezeki seorang hamba, ya. Di sini ada lebih satu lusin sebab 12 poin. Satu lusin ini Pak, 12 itu satu lusin ya. Ya. Kita kasih satu lusin biar ya, kita amalkan semua insyaallah. Nah, sebab pertama yang paling terbesar, ya, terbukanya dan dimudahkannya rezeki seorang hamba, yang pertama adalah takwa Allah, ketakwaan kepada Allah. Takwa itu apa? Nah ini kita akan bahas. Takwa itu disebutkan oleh para ulama, an ta'mala ta'atallahi ala nurin minallah tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallah takhafu adaballah. Takwa itu adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya petunjuk dari Allah. Maksudnya apa? Di atas cahaya ilmu. Ilmu itu sumbernya dari mana Pak? Ilmu itu sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu ilmu. Maka kita tidak mungkin bisa bertakwa kepada Allah kalau kita tidak belajar ilmu. Ilmu apa? Ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa an tatruka ma'siyatallah, engkau meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya ilmu dari Allah. Sama, meninggalkan maksiat pun harus ada ilmunya. Terkadang ada orang, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tinggalkan perbuatan maksiat tapi dia nggak dapat pahala. Kenapa tidak dapat pahala? Contoh, saya nggak mau lagi Ustaz minum khamar. Kenapa? Wah, jantungku sudah berlubang Ustaz. Nah berarti kalau jantungnya tidak berlubang masih minum nggak Pak? Masih minum dia. Nggak mau lagi saya main perempuan Ustaz. Kenapa? Habis duitku Ustaz. Berarti kalau ada duitnya masih main dia. Nah, jadi dia tinggalkan perbuatan maksiat itu karena Allah, takut terhadap azab Allah. Dia tahu ilmunya, dapat pahala dia. Inilah takwa. Melakukan ketaatan di atas cahaya ilmu dan meninggalkan perbuatan maksiat juga di atas cahaya ilmu. Nah, memang ada Ustaz orang yang mengamalkan ketaatan tanpa ilmu. Ada, banyak.
Diamalkan ketaatan, dikiranya itu ketaatan, ternyata bukan. Nah, kalau kita masuk di masjidnya, di pelnya masjidnya itu, tidak mau dia salaman sama kita. Kenapa? Dianggapnya kita najis. Nah, dan dianggap itu ibadah. Tak mau dia salaman sama kita, karena dianggap itu ibadah. Karena kalau saya salaman berarti saya melanggar ilmu yang saya pelajari katanya. Saya tanya dia, Pak, apa dalilnya apa, Pak? Dia bawakan dalil. Innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Masya Allah. Benar gak, Pak? Orang musyrik itu najis? Hah? Benar gak? Benar, itu ayat dalam Al-Quran. Kalau kita bilang enggak, kafir kita. Tapi salah pemahamannya. Itu ayat tentang orang-orang musyrik di zaman Nabi, kafir Quraisy, bukan kaum muslimin. Dia ambilnya ayat itu, diterapkannya kepada kita kaum muslimin yang enggak ikut kelompoknya dia. Ada enggak Pak kelompok yang seperti itu di sini? Bukan di sini, apa? Di Indonesia? Ada, banyak. Ya, yang tersinggung, alhamdulillah, taubat, alhamdulillah. Banyak yang taubat. Banyak sekali yang taubat, alhamdulillah. Bahkan mereka diancam, kelompok mereka itu. Kenapa jamaah? Karena salah ilmunya, salah ngambil ilmu dia. Nah, itu kalau mau diskusi itu gak mau. Mentok-mentok ujung-ujungnya apa? Kamu kafir, kamu pengikut taubat, gitu ujung-ujungnya mereka. Gak bisa diskusi sehat. Nalarnya, akalnya sudah mati, tertutupi oleh dogma dan doktrin bosnya, yang katanya khalifahnya Indonesia. Masya Allah. Makanya jangan heran kalau mereka kafirkan pemerintah Indonesia itu, jangan heran. Karena mereka begitu, mindsetnya sudah tertutupi dengan ya penyakit taklid buta, tidak mau lihat ilmu. Nah, berarti bertakwa itu harus di atas apa? Ilmu syar'i dari dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menggambarkan takwa itu begini, Pak. Takwa itu kalau kita jalan di satu padang rumput yang ada durinya, tapi kan padang rumput itu gak semua berduri. Kita cari rumput yang apa? Yang gak ada durinya, jangan sampai kita keinjak duri. Itulah orang yang bertakwa itu gitu. Jadi orang yang takut, dia khawatir ya terinjak duri, sama seperti seorang hamba, dia takut melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu takwa. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah siapkan untuknya makhraja, jalan keluar, solusi dari seluruh permasalahan yang dia hadapi. Itu orang yang bertakwa. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Banyak takwa itu banyak bentuknya. Melakukan ketaatan, sholat 5 waktu, menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua, itu takwa juga. Menjadi seorang pria, seorang suami yang bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Dia kerja siang malam untuk siapa? Cari nafkah untuk anak istrinya. Itu takwa. Nah, seorang istri ya, menjadi seorang istri yang taat dan setia, amanah terhadap suaminya. Suaminya pergi kerja, dia jaga dirinya. Gak boleh ada laki-laki lain masuk ke rumahnya ya. Jangankan laki-laki lain, bapak kandungnya aja kalau mau masuk rumahnya harus izin dulu sama suaminya. Karena itu rumah siapa? Rumah suaminya. Nah, kecuali kalau suami istri tinggal di rumah mertua, lain lagi. Iya kan? Makanya izah seorang pria itu, Pak, ulama kita menasihatkan, kau kalau sudah berumah tangga, cari rumah sendiri, ngekos kek, ngontrak kek, nggak masalah. Jangan tinggal sama orang tua atau sama mertua. Ya. Karena kau seorang pemimpin, ngekos nggak apa-apa. Nah, belajar jadi pemimpin di situ. Karena kalau tinggal sama orang tua, banyak nanti permasalahan yang akan timbul. Orang tua masuk campur, ngurus ini, ngurus itu, ya. Belum lagi clash antara istri dan orang tua kita,
Orang tua maunya ini, istri maunya begitu. Ya. Jadi bertakwa kepada Allah itu luas bentuknya. Intinya dia mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas ilmu dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah juga di atas ilmu. Dia mengamalkan ketaatan karena mengharapkan pahala, dia meninggalkan perbuatan dosa maksiat disebabkan karena dia takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bertakwa itu akan diberikan dia rezeki, Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Ada saja rezeki itu dari arah yang tidak dia sangka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura aman, tadi surat At-Talaq ayat 3 sampai 4. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Jika seandainya penduduk suatu kampung, penduduk suatu negeri, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan untuk mereka barakatin, keberkahan-keberkahan, bukan barokah, tapi barakatin, keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi, banyak berkahnya. Kenapa jamaah? Karena mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Di antara sebab rezeki seorang hamba dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu poin aja sudah 10 menit, Pak. Kalau 10 poin 10 kali 10 ya, kita taklimnya sampai jam 9 malam. Tapi insya Allah kita ringkas ya, biar jamaah mudah untuk memahami dan dihafal dan gampang kita amalkan insya Allah. Nah, yang kedua, poin yang kedua, di antara sebab ya, dimudahkannya rezeki seorang hamba adalah istighfar. Banyak-banyak istighfar. Ustaz, saya nggak punya uang, Ustaz. Istighfaran tuh. Iya benar Pak. Istighfar, perbanyak istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan Nabi Nuh alaihi salam, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Aku telah berkata kepada mereka, ya Allah, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, yakni kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni hamba-hambanya. Allah itu Maha pengampun, Pak. Saking sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, Allah itu menunggu taubat seorang hamba yang berbuat maksiat di malam hari, Allah tunggu sampai pagi harinya. Hamba yang berbuat maksiat di pagi hari, Allah tunggu di malam hari. Tapi kita hamba ini kadang nggak sadar diri. Allah tunggu kita pura-pura bodoh aja. Tetap aja berbuat maksiat, tetap nggak sholat, tetap meninggalkan kewajiban, tetap berbuat maksiat. Makanya manusia itu disebutkan dalam Al-Quran zaluman jahula. Manusia itu jahil, bodoh, dan zalim. Kan begitu. Kecuali orang-orang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara sebab terbukanya pintu rezeki seorang hamba adalah istighfar. Ya Allah, aku telah katakan kepada mereka, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, yakni kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni hamba-hambanya. Kalau kalian sudah beristighfar, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan kirimkan hujan yang lebat, yang deras, yang baik bermanfaat untuk kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah siapkan untuk kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah siapkan untuk kalian sungai-sungai di dalamnya. Diperbanyak anaknya, diperbanyak hartanya. Kenapa? Karena dia banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazima al-istighfar," barang siapa yang terus-menerus beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dayyikin makhraja, Allah jadikan untuknya perkara yang sempit, Allah berikan solusi jalan keluar.
Wa min kulli hammin faraja, dan setiap kegundahan, setiap kegalauannya Allah berikan jalan keluarnya. Allah berikan solusinya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Nah, dia banyak istighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istrinya, bang, beras mau habis. Astagfirullah. Iya Pak, itu Allah mudahkan rezekinya insyaallah. Nah, dimudahkan. Ya. Dulu ada yang datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ada yang ngadu paceklik, tanamannya kering, kerontang, gak ada airnya. Ada yang ngadu gak punya anak, sudah lama nikah gak punya anak. Ada yang ngadu gak ada uang, segala macam. Ya. 3 pertanyaan dijawab dengan 1 jawaban. Kata beliau, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian kepada Tuhanmu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon ampunlah kalian kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Allah yang maha agung, yang maha besar. Nah, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu di antara sebab dibukakannya rezeki seorang hamba. Nah, kemudian berikutnya poin berapa? Yang ketiga, di antara sebab terbukanya pintu rezeki seorang hamba adalah berinfak alias bersedekah. Nah, ini ilmu kan Pak ya? Ilmu. Kalau kita nggak tahu ilmunya, ada orang kalau mau bersedekah dia takut-takut mengeluarkan uangnya. Nah, karena secara logika hitung-hitungan dunia, kalau dia sedekah kurang nggak apa hartanya? Hah? Di dompetnya ada 500.000, dia infakkan 10.000, kurang nggak Pak? Secara hitung-hitungan dunia iya kurang, tapi hitung-hitungan akhirat bertambah. Loh kok bisa bertambah? Iya, yang bertambah itu saldo akhiratmu. Saldo akhirat diinfakkan 10.000 bertambah saldo di akhirat, saldo pahalanya. Uangnya berkurang, secara hitungan dunia iya berkurang, tapi Allah tambah. Disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang berinfak, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah yang akan ganti. Allah ganti itu. Bahkan Allah ganti berlipat-lipat kali ganda. Nah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Surat Sabat ayat 39. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala lah yang akan menggantinya. Dan Allah sebaik-baik zat yang memberikan rezeki. Nah, disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Di jalan Allah itu fisabilillah, di jalan kebaikan. Dia habiskan hartanya di jalan Allah. Contohnya apa? Apa Pak contohnya Pak? Hah? Itu celengan yang bergerak berjalan di setiap Jumat itu. Hah? Itu fisabilillah itu. Kita kalau celengan lewat buka dompet uangnya 1 juta. Yang dia keluarkan berapa Pak? Hah? Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkan mimma, bagian dari apa yang kami rezekikan kepadamu. Rezekinya Pak dalam dompet itu 1 juta. Buka dompetnya. Pernah saya sholat Jumat di samping saya buka, dalam hati saya masya Allah banyaknya uangnya. Terus diambilnya entah berapa yang diambil, dia genggam tangannya, datang itunya. Biasa kan di masjid-masjid itu pakai kantong itu Pak, kantong kain itu. Masukkan. Gak tahu berapa. Baik, anggaplah yang dia keluarkan 10.000 rupiah. 10.000 rupiah. Apakah orang ini dianggap setelah menginfakkan hartanya di jalan Allah? Uangnya dalam kantong itu, dalam dompet itu 1 juta Pak. Pertanyaannya, ketika dia keluarkan uang 10.000 rupiah, apakah dia dianggap telah berinfak?
Hah? 10 juta Pak, 10 juta kurang 10 ribu. Sisanya berapa? 990 ribu. Iya. Hah? Apa? 9 juta 990 ribu. Karena dia infakkan cuma 10 ribu rupiah. Pertanyaannya, apakah dia termasuk ke dalam orang yang berinfak? Hah? Belum. Kenapa Pak? Paling kecil. Tidak apa-apa. Masya Allah. Barakallah. Yang lain sudah masuk nggak Pak berinfak? Tidak apa-apa. Karena pas pembahasannya infak, ya kita bahas sedikit tentang infak. Karena banyak juga orang yang nggak mau berinfak. Lewat ininya pura-pura tidur dia. Kalau sudah lewat abang lagi. Infak lah Pak. 2.000 rupiah, 10.000. Ya. Kalau uang 1 juta ya 100.000 lah. Nah. Ya. Masuk nggak Pak? Jawabannya Pak? Masuk. Karena 10.000 itu bagian dari 1 juta. Tapi nggak berasa itu. Ya nggak apa-apa. Ya. Karena bukan nilainya. Masya Allah. Kita husnuzan, mungkin bapak ini kalau 1 juta dia infakkan 500.000 kayaknya. Ya. Tapi memang ada orang Pak. Orang yang kalau sudah terbiasa berinfak, biasa bersedekah, ya, itu dianggap kecil sekali itu. Jangan bahas masalah niat ya, karena memang dalam infak itu yang paling utama apa? Niatnya. Tapi bagi orang yang suka bersedekah, itu dianggap kecil sekali itu. Masa 10.000 Ustaz? Nah, seperti ini orang apa? Biasanya dia suka berinfak biasanya. Tapi kalau orang yang pelit, kedekut, 1 juta 10.000, 10.000 kurang 10.000 1 juta, subhanallah. Padahal dalam Al-Quran surah Al-Baqarah disebutkan ayat 261, permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu habbah, satu butir, ya, yang menumbuhkan 7 butir tumbuhan yang lainnya. Setiap butir itu mengeluarkan 100 butir yang lainnya. Artinya apa? Kalau dia infakkan 1.000 rupiah, 1.000 rupiah itu dikembangkan menjadi berapa? 7. Jadi kalau 1.000 rupiah sudah menjadi 7.000. Dari setiap 1.000 dari 7.000 itu berkembang menjadi 100. Berarti berapa? 700.000. 1.000 rupiah itu jadi 700.000 kali lipat. Itu dengan angka minimal. Dan bisa berkali-kali ganda lipatannya, tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tersebab rezeki adalah seseorang itu rajin berinfak, walaupun sedikit. Ya. Kita di Indonesia ini Pak, Masya Allah, sangat banyak pintu-pintu sedekah, banyak sekali. Keluar aja kita dari perumahan, ada ayo Pak, maju. Ya kan? Kalau kita mau keluar itu ada Pak Ogahnya, kasih 500.000, 500 perak, 1.000. Mereka sangat berterima kasih. Nah, karena dengan pekerjaan seperti itu mereka dapat rezeki. Kita juga senang kalau kita dapat rezeki dari orang lain, kan begitu. Bagi 1.000, 2.000, minimal 500 perak. Nah, atau setidaknya terima kasih Pak. Lewat, ayo Pak maju Pak. Enggak dibukanya jendelanya. Ya, karena dia nggak mau kasih. Setidaknya buka. Terima kasih ya Pak. Nggak ada uang kecil. Iya Pak. Sama-sama. Enak kan Pak ya? Dan pura-pura nggak tahu. Cerminnya gelap, nggak ditutup pula. Ya, nggak dibuka, ditutup. Saking takut jadi minta. Ya. Ada juga terkadang Pak Ogahnya agak sedikit nakal. Terus. Karena cerminnya nggak dibuka, terus diteriakinya di cerminnya. Maksudnya apa? Terus jalan nggak kasih infak. Nah, di Indonesia dimudahkan alhamdulillah. Kita ke Indomaret, di Alfamart, ya, belanja ke sana, pulang dari motor, di motor sudah ada yang tarik motor kita. Sebelum kita datang nggak ada orang. Ya. Husnuzon, baik sangka, wah ini orang ngajak kita untuk apa? Bersedekah. Jangan dimarahi Pak. Nggak boleh kita marahi orang yang suka minta-minta, tuh nggak boleh dimarahi. Nah, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang suka minta-minta, jangan kamu hardik dia, nggak boleh. Kita kalau nggak mau kasih orang minta-minta, bilang aja nggak ada, maaf ya Pak. Jangan dihardik. Apa kamu ini suka minta-minta, dasar ini, nggak boleh. Dilarang dalam Al-Quran. Nah, Allah larang kita menghardik mereka.
Kalau kita nggak berinfak ya jangan dimaki-maki, jangan dihardik. Nah, cukup bilang lain kali atau yang semisalnya. Nah, ini yang poin yang ketiga, banyak berinfak. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kemudian poin berikutnya, di antara sebab dibukakannya rezeki seorang hamba adalah silaturahim atau silatul arham, menyambung tali silaturahim. Apa itu tali silaturahim? Tali silaturahim itu menyambung tali kekerabatan, orang yang punya hubungan kerabat dengan kita. Nah, ada hubungan darah. Kalau antum dengan saya silaturahim apa? Bukan. Kita namanya menjalin ukhuwah. Menjalin ukhuwah, persaudaraan, ukhuwah di atas iman, di atas Islaman. Nah, kecuali kalau kita bersaudara, ada hubungan kerabat. Ya. Mau kemana? Mau silaturahim sama ustaz. Bukan silaturahim, Pak. Nah, menjalin ukhuwah. Kecuali kalau ustaz itu adalah saudaranya, ya oke, boleh. Nah, ya. Jadi dia menjalin tali silaturahim. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man sarrahu ayyabsutullahu lahu fi rizqihi, ayyabsutullahu fi rizqihi wa yansa'u lahu fi atharihi, falyasil rahimahu." Barang siapa yang senang, yang suka, yang bahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan rezekinya, dilancarkan, dimudahkan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, hendaknya dia menyambung tali silaturahimnya. Kalau sudah merasa bokeh, ini kan biasa tanggal-tanggal tua ini kan mulai tipis nih. Ya. Saldo rekening berkurang, isi dompet udah mulai nggak ada, yang ada hanyalah kertas-kertas yang nggak berguna. Telepon orang tua, halo assalamualaikum Mi, apa kabar? Telepon ayah, halo assalamualaikum Pak, apa kabar? Atau datang langsung, yang bisa datang dekat dengan rumah orang tuanya atau kerabat, datangi silaturahim. Alhamdulillah kita hidup di zaman yang serba modern, dimudahkan. Jauh Ustaz, orang tua saya di kampung, ada telepon, bisa telepon, silaturahim. Apalagi sekarang ada apa? Fitur video call. Ya, tinggal video call, lihat wah ini ibu saya di sana. Nah, jalin tali silaturahim, adiknya, abangnya, kakaknya, ya, pamannya, tantenya. Nah, yang ada hubungan kekeluargaan dengan kita, Allah akan mudahkan rezekinya biidznillah taala. Nah, ya. Dalam hadis yang lainnya Nabi SAW bersabda, "Inna a'jala ta'ati thawaban silaturrahim." Sesungguhnya ketaatan yang paling cepat langsung dibalas pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah silaturahim, langsung, ya, kontan. Demikian pula orang yang memutus tali silaturahim, itu azabnya kontan di dunia. Nah, jadi menyambung tali silaturahim di antara sebab seorang hamba dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, poin yang berikutnya berapa? Poin yang kelima, di antara sebab ya rezeki seorang hamba dimudahkan oleh Allah adalah at-tawakkulu 'ala Allah, tawakal kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu, innallaha balighu amrihi, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, tawakal itu artinya dia menyerahkan, menyandarkan sepenuhnya, totalitas semua urusannya dia serahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah itu sampai segala urusannya. Jadi semua yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah jadikan segala sesuatu itu ada takdirnya, ada takarannya, ukurannya. Nah, semua ada takdir. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah dimudahkan rezekinya. Tapi tawakal di sini tidak menafikan ikhtiar, usaha. Bapak, kenapa enggak kerja, Pak? Saya tawakal, Ustaz. Saya tawakal. Ya Allah yang kasih rezeki. Ada Allah.
Iya, memang benar ada Allah. Tapi kita diperintahkan untuk berusaha, untuk ikhtiar. Nah, ya, ini pendapat yang rajih. Walaupun memang ada pendapat ulama yang mengatakan tetap cukup tawakal saja. Nah, tapi yang benarnya tawakal tidak menafikan ikhtiar, mengambil sebab, mengambil asbab. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Beliau mengatakan hadis adalah hadis yang hasan sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr." Jika seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Nah, gimana burung itu mencari rezekinya? Taqdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu pagi-pagi keluar dalam keadaan perutnya kosong dan kembali ke sarangnya dalam keadaan perutnya kenyang. Pertanyaannya, apakah burungnya cuma diam di sarang saja? Enggak. Burungnya usaha, Pak. Keluar dia dari sarangnya. Sama kita pun begitu, kalau mau dapatkan rezeki usaha. Minimal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha. Ya, tapi susah Ustaz. Sekarang pekerjaan susah Ustaz, di Indonesia ini begini, tingkat ini apa? Gak usah terlalu jauh, Pak. Ya. Gak usah terlalu jauh, hitung ini sana, hitung sini, gak usah. Tawakal kepada Allah. Rezeki tanamkan dalam hati. Rezeki itu yang atur adalah siapa? Allah. Kalau begitu saya minta rezeki kepada siapa? Kepada Allah. Dan Allah perintahkan saya untuk apa? Menempuh sebab. Cari. Banyak ada restoran datang sana. Coba tanya, Pak, ada kerja kosong nggak Pak? Saya mau kerja. Nggak apa-apa, cuci piring, cuci apa, ngepel apa, nggak masalah Pak. Saya nggak bisa masak Pak, tapi saya bisa bantu-bantu apa saja. Yang penting saya dapat gaji, minimal makan. Nah, cari, berusaha. Ya. Masih banyak Indomaret dan Alfamart di luar sana yang belum ada apa? Tukang parkirnya. Iya. Jadi tukang parkir itu bukan pekerjaan yang hina, Pak. Ada teman saya, subhanallah. Ustaz berangkat ya Ustaz, kemana? Ustaz mau jaga parkir Ustaz. Hari ini ada acara di ini, saya mau jaga parkir. Siapa tahu ada rezeki. Saya katakan mantap antum, keren. Antum pria sejati. Nggak punya pekerjaan, tapi dia cari peluang-peluang itu. Nah, daripada laki-laki yang cuma tinggal di rumah, nggak kerja, malah yang disuruh kerja istrinya. Wibawa seorang laki-laki, itu ada pada pekerjaannya. Laki-laki itu harus apa? Harus apa? Harus kerja, Pak. Laki-laki itu harus kerja. Apalagi dia pemimpin rumah tangga, jangan dia suruh istrinya kerja. Tapi kalau sama-sama kerja gimana Ustaz? Tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting ya, bisa mengkondisikan kondisi rumah tangganya. Karena kalau perempuan juga ikut bekerja di luar rumah, ini terkadang bisa berantakan rumah tangganya. Apalagi punya anak kecil, ya kan? Nah, laki-laki yang kerja. Jadi kalau dia nggak punya pekerjaan, dia nggak punya wibawa dalam kehidupannya. Ada di dalam kerjanya. Ya. Kerja apa saja yang penting? Yang penting apa? Ahsan tabarakallah. Yang penting halal. Yang penting halal. Ya, apa saja pekerjaan, yang penting halal. Nah, banyak pekerjaan alhamdulillah. Yang penting kita mau usaha. Nah, jangan cuma diam-diam saja, malas. Tidur, makan, tidur, HP. Makan, tidur, HP. Nah, yang kerja siapa? Suaminya. Ada laki-laki begitu, makan, tidur, main game, PlayStation. Dari pagi sampai malam, itu pun bayar. Mana istrinya? Istrinya kerja. Subhanallah. Kerja sebagai PRT, pembantu rumah tangga. Suaminya nggak kerja. Punya anak 2, nggak keurus anaknya. Entah kemana anaknya, ya Allah subhanallah. Nah, datang bawa duit istrinya. Ini suami yang tidak bertanggung jawab, suami yang lemah, yang tidak memiliki wibawa dan pendirian dalam hidupnya. Nah, Allah musta'an. Dia harus bekerja. Nah, jadi bertawakal
tidak menafikan apa? Tidak menafikan usaha. Nah, baik. Azan dulu. Langsung sholat atau gimana? Lanjut. Lanjut setelah itu. Nah, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Baik. Tadi poin berapa? 5. Poin yang keenam adalah al-hijratu fi sabilillah, berhijrah di jalan Allah. Nah, hijrah ini luas maknanya. Ya, maksudnya berhijrah dari satu tempat yang buruk menuju ke satu tempat yang lebih baik. Nah, kalau tempat sebelumnya banyak maksiat, dia pindah dari situ, cari tempat yang lebih baik. Tempat-tempat orang-orang soleh, ada ilmu, ada pengajian syar'i di situ. Nah, dia tinggalkan tempat yang tidak baik, atau meninggalkan hijrah amal dari amal yang buruk menuju kepada amal yang baik. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 100. Ya, surat An-Nisa yang ke-100, Allah berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a." Nah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan di permukaan bumi itu, ya, muragaman, rezeki yang luas, ya, katsiran wasa', tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jika dia berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan rezekinya. Ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan yang buruk atau tempat yang tidak baik menuju kepada amalan yang saleh atau tempat yang baik yang dalamnya banyak taman-taman surga, pengajian-pengajian ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh adalah haji dan umrah. Haji dan umrah juga termasuk sebab di antara sebab-sebab dibukakan rezeki seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Susuli antara haji dan umrah. Artinya kalau sudah haji, umrah, atau kalau sudah umrah, umrah lagi. Nah, kenapa? Fa innahuma yanfiyanil faqra. Karena kedua amal ini itu bisa menafikan, menghilangkan kefakiran, kemiskinan. Artinya lawannya mendatangkan apa? Rezeki, kekayaan, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal dzunub, dan juga menafikan, menghilangkan dosa. Kama yanfil qir khabathal hadid, sebagaimana api yang digunakan oleh pandai besi yang bisa menghilangkan kotoran dari besi. Nah, wal dzahabi wal fiddah, juga kotoran yang ada di emas dan perak. Nah, walaysa lil hajjil mabrur illa jannah, dan tidak ada pahala bagi haji yang mabrur melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang ke-8, at-tafarrugu li ibadatillah. Konsentrasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia konsentrasi khusus, secara khusus untuk beribadah kepada Allah, apapun bentuk ibadahnya. Nah, apapun bentuk ibadahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibnu Adam, wahai anak cucu Adam," ini hadis qudsi. Nah, tafarraq li ibadati. Hendaknya kalian konsentrasi dan mengkhususkan waktu dalam beribadah kepadaku. Nah, amla sadraka ginan wa asuddu faqraka. Maka aku akan mengisi, ya, kekayaan dalam hatimu, dan aku akan menutupi kefakiranmu. Nah, wa illam taf'al, kalau kau tidak melakukan hal tersebut, mala'tu yadaka syughlan, aku akan sibukkan tanganmu, ya, dengan kesibukan-kesibukan, walam asuddu faqraka, tapi aku tidak menutupi kefakiranmu. Jangan cuma kerja saja, kerja, tapi enggak sholat 5 waktu. Ya.
Ada nggak orang seperti itu, Pak? Banyak. Saya tinggal di Bogor, Bogor Kabupaten tapi jadi asing. Itu orang Pak berangkat yang kerja di Jakarta itu berangkatnya jam 4 subuh udah berangkat. Kenapa? Karena kalau dia berangkat setelah sholat subuh itu macet, ngantri masuk tol. Nah, ya. Sebagian mereka, ya, walaupun nggak semuanya, ada yang saya tanya, itu Pak gimana kalau sholat subuhnya? Ya bagaimana Ustaz? Ya, sholat subuh, sudah masuk waktu subuh kita masih ngantri. Pas masuk tol azan, keluar tol udah mau syuruk. Nggak mungkin dia sholat di jalan tol, ya. Bisa nggak Pak kita sholat di jalan tol? Nggak bisa. Nah, ini jalan tol di negeri kita ini nggak sama seperti di Arab Saudi. Di Arab Saudi jalannya bukan jalan tol, jalan biasa, tapi kayak jalan tol. Tapi di samping itu ada space kayak pasir gitu, jadi mobil nggak akan lewat di situ. Jadi kita bisa menyamping ke situ sholat. Banyak kalau yang pernah haji umroh itu banyak kan dia orang Arab singgah itu dia sujud di atas pasir, dia pakai sejadah, dia sujud di situ, sholat di situ. Kalau di negeri kita mau singgah samping tol, ada ambulan lewat, ambil jalur kiri, mampus kita. Ditabrak tol, ditabrak apa? Ambulan, iya kan? Terkadang bahu jalan itu kan tidak boleh dipakai. Di jalan tol itu bahu jalan tidak boleh dipakai, kecuali ada jalan-jalan tertentu tidak boleh pakai bahu jalan kecuali darurat. Berarti apa kalau mobil ambulan atau mungkin ada pejabat yang mau lewat, dia ambil bahu jalan. Kalau kita sholat di situ berbahaya, ya. Nah itu yang ingin kita sampaikan di sini jamaah. Kita ini kan mencari rezeki. Bekerja itu mencari apa? Mencari rezeki. Jangan sampai kita lupa kepada Sang pemberi rezeki. Kan yang mengatur rezeki, yang memberikan rezeki kan Allah. Kenapa kita sibuk cari rezeki tapi kita lupa kepada Allah? Sibuk kerja tapi gak sholat 5 waktu. Ini harus diperhatikan, ya. Jangan lupakan sholat, karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususkan dan konsentrasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimalnya tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, yang ke berapa? Yang ke-9, ya, berinfak kepada penuntut ilmu. Ini lebih khusus, tadi infak secara umum, ini berinfak kepada penuntut ilmu. Santri yang hafal Quran atau santri-santri yang membutuhkan. Karena santri itu miskin, Pak, gak punya uang dia. Nah, kita yang punya uang lebih, yang punya harta, biayai mereka. Satu anak aja, 2 anak, 1 anak yang minimal. Nah, bantu mereka, minimal bulanannya lah untuk makannya. Nah, itu banyak tuh di pesantren itu banyak. Nah, bantu mereka. Apa dalilnya? Dahulu ada 2 orang bersaudara. Yang satu belajar, yang satu sibuk kerja. Yang sibuk kerja ini dia biayai adiknya yang saudaranya yang belajar untuk ilmu. Suatu saat yang bekerja ini mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik saya ini belajar aja, dia nggak mau kerja. Saya yang kerja, saya yang biayai dia. Nah, apa tanggapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau SAW, la'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi kau itu diberi rezeki gara-gara saudaramu itu yang menuntut ilmu. Nah, karena dia yang menginfakkan, dia yang berbelanja. Nah, jadi berinfak untuk para penuntut ilmu, dia tersebab juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, berbuat baik dan lemah lembut kepada orang-orang yang lemah dan fakir miskin. Orang-orang lemah, orang yang cacat, orang yang sudah tua, ya, yang sudah tidak mampu untuk bekerja. Nah, orang-orang miskin, fakir miskin, ya, jangan mentang-mentang kita punya harta, rumah kita di perumahan mewah, nggak pernah tengok, tidak pernah jenguk fakir miskin yang ada di sekitarnya. Jangan seperti itu, Pak. Bergaul bersama mereka, sapa mereka, tanyakan ya keadaan mereka. Nggak tiap hari juga, ya. Tidak setiap hari, tapi ada minimal dalam sebulan itu ada kita temui mereka umpamanya. Ada waktu yang kita luangkan untuk berkenalan dengan mereka, tanya mereka bagaimana kondisinya, seperti apa. Ya, ini terkhusus ya buat jamaah yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Tidaklah kalian itu ditolong dan diberikan rezeki oleh Allah melainkan disebabkan karena orang-orang lemah yang ada di antara kalian, orang-orang dhaif, orang-orang yang lemah, maksud dalamnya fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu ya untuk bekerja karena
umur yang sudah tua atau karena ada penyakit ya, cacat atau yang semisal dengannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ke-11, di antara sebab dimudahkannya rezeki seorang hamba adalah al-luju' ila Allah bid-du'a. Kembali menyerahkan diri kepada Allah dengan berdoa kepadanya. Fokus dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berdoa meminta kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum." Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Maka sungguh pasti aku akan kabulkan doa kalian. Nah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, ya, dari berdoa kepadaku, maka dia akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Surat Ghafir ayat 60. Nah, jadi Allah perintahkan kita untuk berdoa, meminta kepadanya. Masuk dalamnya minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, disebutkan dalam hadis yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam zikir pagi dan petang. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul, katakanlah, idza asbahta wa amsayta," kalau kau masuk di pagi hari atau di sore hari, engkau katakan, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani." Ya Allah, aku berdoa, aku berlindung kepadamu dari al-ham, kegundahan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasli. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan dan kemalasan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat penakut, pengecut dan sifat bukhl, pelit. Ya. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari banyaknya hutang dan dikalahkan oleh musuh-musuh Islam. Nah, musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak doa. Ya. Berdoa supaya tidak banyak hutang. Berhutang itu boleh enggak? Boleh. Hah? Hukum asal berhutang itu boleh. Hukum asal hutang boleh. Dan bayar hutang hukumnya wajib. Meminjamkan hutang hukumnya hukumnya sunnah. Tergantung juga ya, untuk keperluan apa. Terkadang bisa wajib ya. Umpamanya dia satu-satunya orang kaya di situ, sedangkan ada panggilan jihad. Sedangkan pasukan kaum muslimin butuh harta untuk membeli senjata umpamanya untuk berperang di jalan Allah. Maka dalam kondisi seperti ini yang tadi hukumnya boleh ya, meminjamkan harta atau berinfak, maka wajib baginya untuk apa? Meminjamkan, karena dia waktu itu adalah orang yang satu-satunya memiliki harta. Tapi yang lebih afdolnya kalau dia infakkan hartanya fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masya Allah ta'ala. Kemudian yang terakhir, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ke-12. Nah, yang ke-12 adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ya, sebab-sebab rezeki tersebut, kalau kita diberikan rezeki oleh Allah, maka bersyukur kepada Allah adalah sebab ditambahnya rezeki, dimudahkan, diluaskannya rezeki seorang hamba. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan Tuhanmu telah mengumumkan bahwasanya jika kalian itu bersyukur kepada Allah, maksudnya la azidannakum, sungguh pasti aku akan tambahkan rezeki itu untuk kalian, nikmat itu untuk kalian. Wa la in kafartum, tapi kalau kalian kufur, tidak mensyukuri nikmat tersebut, inna 'adzabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Masih banyak yang lainnya. Yang 12 ini satu usin sebab ya, 12. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita amalkan dan dimudahkan. Semoga Allah mudahkan rezeki kita, diberkahi rezeki kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita di antara hamba-hambanya yang mencari rezeki dari tempat yang halal dan menghabiskan rezeki itu ke tempat yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.